Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu minha wa tu'ayyul ma'isal qadir ila akhir ayat. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu sedang jamaah maghrib rahimahullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada maghrib yang mulia ini kita masih dalam keadaan sehat dan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kita diterima di sisi. Salawat dan salam kita sampaikan, semoga disampaikan oleh Allah kepada Rasul pilihan, uswatun hasanah rahmatan lil alamin, dan kita Rasul Mustafa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat beliau, tentunya sekalian. Bapak Ibu jamaah maghrib rahimahullah, kembali kita lanjutkan pengajian kita masih seputar tentang fadilah, keutamaan kurban udhiyah, fadilah keutamaan melaksanakan ibadah kurban. Maka pada pertemuan kali ini kita sedikit menjelaskan untuk mengingatkan kita, yaitu kurban yang wajib atau nazar kurban. Insyaallah nanti alhamdulillah dan guru kita di sini Ustaz Hadiansyah sebagaimana juga panduan tentang ibadah kurban ini ya, dari beliau dan seluruh anggota ibu kita sudah memberikan dan menyusun panduan. Barangkali sudah juga kita yang punya, sudah mendengar, sudah membaca tentang seputar ibadah kurban. Sebagaimana juga sudah kita jelaskan beberapa pekan yang lalu, kurban wajib, kurban sunnah, dan dengan dalil-dalilnya, hadis, Al-Quran. Oleh sebab itu keutamaan kurban ini luar biasa, yang manfaat dan ibadahnya sebagaimana yang sudah jelaskan Al-Quran dan hadis dan para ulama kita. Maka pada kesempatan ini, sebelum menjelaskan sedikit tentang nazar kurban, kalau yang dengan nazar maka itu adalah hukumnya wajib kita tunaikan. Maka kalau nazar kurban ini apa
apabila seseorang bernazar akan menyembelih kurban, maka hari itu menjadi wajib kepadanya sebagaimana nazar-nazar yang lain. Dan dia wajib memberikan atau menunjukkan semuanya, tak boleh dimakannya dan tak boleh dijualnya sekalipun kulitnya. Ini kalau nazar. Kalau nazar, kita yang punya kurban, maka tidak boleh kita makan. Hanya saya yang berkurban, kurban saya ini nazar. Nazar saya tergantung apa yang saya niatkan, saya nazarkan. Misalnya terlepas dari musibah atau ada sesuatu hajat, asal misalnya keinginan atau ada sesuatu yang kita hajatkan tercapai, atau sembuh anak saya dari sakit, atau yang nazar-nazar yang lainnya untuk berkurban, maka itu wajib kita tunaikan, kita laksanakan. Kalau kurban, maka kita yang punya kurban tidak boleh kita makan daging kurban kita. Menurut beberapa pendapat mazhab atau ulama-ulama fikih, itu ada beberapa pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, Syekh Muhammad Zuhaili menjelaskan di dalam Fiqhul Islam keadilan, maka haram hukumnya bagi orang yang berkurban memakan daging kurbannya kalau kurbannya itu nazar. Harus diingat ya, Bapak Ibu jamaah, jangan nanti kita salah menyampaikan. Kalau misalnya korban wajib atau korban perintah wajib oleh Allah bagi yang mampu, kan wajib enggak? Jadi bukan nazar, tapi ini nazar seseorang dengan ada niat tertentu, hajat tertentu. Maka kita yang punya sendiri tidak boleh kita makan daging haram hukumnya. Itu menurut ulama fikih, terutama Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Tapi menurut Imam Ibnu Hanbal dan Imam Malik, maka itu boleh seperti kurban biasa. Boleh kita makan, boleh kita hadiahkan, boleh kita sedekahkan. Kalau yang bersifat mungkin ini sedikit kita jelaskan nazar, kaitannya dengan kurban. Kalau nazar-nazar yang lain begitu juga, hukumnya wajib, wajib dilaksanakan. Misalnya baik sifatnya puasa atau hal-hal yang lain, maka wajib kita tunaikan. Kalau sifatnya nazar, baik lepas dari musibah, misalnya kita di lautan begitu kondisi membahayakan, maka kita khawatir, maka kita berniat bernazar. Setelah Allah memberikan kemudahan terlepas dari hal tersebut, kita sudah sampai di daratan sudah lupa, kan?
Kemudian ya kurban sunat. Kalau kurban sunat, jadi itu seperti ya, kurban-kurban yang kita jelaskan. Tujuan yang dimaksud dengan berkurban ialah untuk menggembirakan fakir miskin di hari raya haji, sebagaimana di hari raya fitri mereka digembirakan dengan zakat fitrah. Oleh karena itu daging kurban yang sunat hendaklah disedekahkan kecuali sedikit. Sunat dimakan oleh yang berkurban. Kurban tidak boleh dijual sekalipun hanya kulitnya. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, "Fakulu minha wa tu'imul ba'isal faqir." Maka makanlah sebahagian darinya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang lagi fakir atau sengsara dan membutuhkan. Bapak Ibu jamaah Allah, Rasul juga menjelaskan dalam sebuah hadisnya, janganlah kamu jual daging denda haji dan daging kurban, tetapi makan dan sedekahkanlah dagingnya itu serta ambillah manfaat kulitnya dan jangan dijual. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Allah, inilah barangkali seputar tentang kurban nazar. Kalau kurban yang biasa bahagiannya ya apa yang kita jelaskan beberapa pekan yang lalu terkait dengan ulama fikih. Ada yang berpendapat itu sepertiga itu dibolehkan, tapi kalau kita mengambil sekedar untuk sekali kita makan, yang lainnya kita berikan, kita hadiahkan, atau keperluan yang membutuhkan fakir dan miskin, itu lebih bagus. Terkait pertanyaan yang pekan yang lalu untuk penyembelihan, maka mungkin kami jelaskan penyembelihan dengan cara misalnya sebelum disembeli atau dipotong hewan kurban, apakah boleh dengan cara misalnya dipinsankan dengan cara dibius? Maka ulama fikih ada beberapa pendapat, kalau memang hewan kurban itu tidak bisa dijinakkan atau dengan kalau cara seperti biasa agak mengkhawatirkan tentang orang yang memotong kurban atau dengan cara diikat tidak seperti biasa, itu boleh. Yang boleh dibius kalau memang itu dikhawatirkan bisa membahayakan daripada hewan itu karena dia mungkin kebiasaannya mengamuk, itu boleh. Tapi kalau memang itu bisa dia dijinakkan dengan cara misalnya sekedar dengan diikat, itu lebih baik tidak bisa dibius atau dipingsankan. Oleh sebab itu karena ada beberapa pandangan kalau penting hewan itu ya ini kembali juga kepada mungkin ya, masalah kedokteran atau kalau bius itu berapa ya, berapa takaran. Dikhawatirkan nanti kalau ada hewan yang tidak
kuat dengan bius, bisa jadi sebelum dia dipotong sudah keburu dia bisa mati. Jadi itu beberapa pandangan ulama. Maka kalau sudah mati maka kita makan bangkai. Nah, itu beberapa pandangan. Apalagi seperti misalnya ayam. Kalau ayam dibius sedikit belum sempat jatuh mati. Kalau mungkin sapi memang mungkin dia akan tahan. Tapi kalau memang bisa tidak dibius, maka pandangan ulama lebih baik tidak usah dibius. Tapi kalau memang tadi kita lihat juga beberapa daerah atau di media-media itu bahkan ada yang walaupun yang panitianya, yang tukang potongnya, yang orang yang bekerja itu tidak sampai misalnya meninggal, tapi kita lihat itu ada yang sangat membahayakan. Bahkan ada yang ditendang oleh sapi, ada yang tanduk macam-macam ya. Maka mungkin itu pertimbangannya dibolehkan. Apa itu yang dibolehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu tadi kalau nazar itu mungkin ya sama juga seperti ya korban biasa, artinya dagingnya sampai ke kulitnya pun ya, tidak boleh ya dijual. Di dalam panduan yang diterbitkan oleh MPU Kabupaten Sebelum oleh Rais Setiausaha, alhamdulillah bisa menjadi pedoman kita. Ada beberapa hal yang disunahkan, yang tidak dibolehkan dalam melakukan ibadah kurban. Salah satunya ya mungkin kita tidak mau, baik tidak mau, kemudian ada beberapa daerah kita lihat, tapi juga pandangan ulama, apalagi Al-Quran dan Hadis saja tidak ada sebelum melakukan pemotongan hewan ya, hewan itu harus dipakaiankan atau harus dimandikan atau harus dihias. Itu mungkin yang masih tidak ada. Allah alam di daerah kita itu, tapi itu juga ada mungkin sebagian daerah-daerah lain. Maka hal itu juga dalam ibadah ini kita beribadah hanya bukan karena ada sesuatu, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kurban ini yang luar biasa fadilah dan keutamanya, sehingga kita tidak campurkan dengan hal-hal yang tidak disunahkan, bahkan dilarang dalam melakukan ibadah kurban. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, ya barangkali masih ada waktu kita beberapa menit, 20 menit, ada yang mungkin ingin disampaikan atau ditanyakan. Kami ada di sini dan juga guru kita mungkin akan memberikan jawaban kepada jemaah. Kami silakan. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang kami muliakan, Bapak-bapak jamaah maghrib dan saya yang dirahmati Allah. Pertanyaan saya menyambut tadi dengan masalah kurban nasar. Kurban nasar tadi artinya kita yang bernasar itu sebaiknya jangan kita makan
daging korban tersebut. Tapi kalau umpamanya korban nasari tadi kita menasarkan untuk seseorang, sehingga orang kita nasarkan tadi apakah dia lulus ujian atau sembuh dari sakitnya, lalu orang yang kita nasarkan ini bisa memakannya atau tidak. Karena yang menasarkan ini kan kita, berarti kita tidak boleh. Yang dinasarkan ini, nah, itu satu. Kedua, menyambung tadi untuk menjinakkan hewan itu apakah kita berikan sedikit bius seperti tadi. Jawabannya tadi daripada menyuapkan orang lain mungkin tidak ada masalah, asal jangan dia sudah lebih duluan mati baru disembeli. Cuman ini mungkin sedikit tambahannya Pak Ustaz. Tapi ini memang dari orang kesehatan. Apabila itu kita berikan virus, apakah tidak ada efek samping terhadap kita yang mengkonsumsinya, karena itu kan dia sudah tidak kita sadarkan, berarti darahnya saja tidak normal, itu tidak normal, lancar, mungkin karena bukan juga ahli, bukan dokter. Nah, jadi mungkin hanya dua hal ini yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali pertanyaannya. Mungkin setelah kami mengawali tambahannya, insyaallah takut kita atau jawabannya lebih cepat. Karena insyaallah akan ditambahkan kita. Baik, yang pertama, kalau di dalam ulang ini tadi dalam hukum Islam ini, maka beliau mengatakan beberapa pandangan atau dari Imam Syafi'i tadi, kalau yang berkorban nazar itu, maka baik dia sendiri atau yang dalam tanggungannya berarti saja keluarganya, saja yang bernazar atau yang nazar itu tidak boleh, tidak boleh makan. Berarti harus, kalau korban kan sifatnya disedekahkan, ya, disedekahkan, dihadiahkan, diberikan kepada orang lain. Kalau tidak salah, yang namanya dalam yang berkorban atau yang dalam tanggungannya, atau yang diniatkannya, ya kan, diniatkan, misalnya saya niatkan ini korban pulang anak saya, berarti di sini nanti Allah wala juga ada yang terkait dengan dua mazhab tadi, ya. Tapi ya kalau yang buat tadi berarti sama saja boleh, boleh. Tapi kalau pandangan yang ini, beliau mengatakan tempatnya begini, ya. Malah juga mungkin ada yang lebih umur, apakah misalnya yang bernazar ini dibolehkan, insyaallah ada kita ditambahkan guru kita nanti yang bisa, kalau ada yang siap, misalnya yang bernazar ini, ya,
atau yang kita tunjukkan ya. Misalnya yang bernazar bapaknya ya, dinazarkan asal saya lulus sekian atau sebulan sakit saya ini saya nazarkan kurban. Saya nazar kurban. Tapi kalau kita melihat dari itu tadi, nanti kalau kurban itu ya harus pandangan orang ini harus diberikan kepada orang lain. Bagi yang nazar, yang tidak nazar, yang dalam tanggungannya itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Mungkin nanti bisa juga menjadi bahan saya menyampaikan mungkin kita cari ya hadis apa namanya, kenapa hilang sebabnya kenapa karena wajib bagi dia mendengarkan apa tidak boleh ya hanya sedikit seperti korban biasa di pandangan terkait dengan sebagian ulama ini. Kemudian yang kedua, saya ingat juga saya alhamdulillah saya sampaikan dari kedua kecuali bahwa terkait dengan news ini, begitulah pandangan ulama juga. Artinya kalau tidak ada efeknya tadi, ya, boleh itulah terkait pertama tidak bisa apa namanya tidak menggunakan orang lain waktu misalnya penangkapan hewan itu. Seperti tadi boleh ditulis, tapi sebelum itu ditinjau ulang juga. Apakah tidak memudaratkan ketika dia diurus daging dia itu bisa dimakan, kemudian darahnya itu apa tidak? Kalau memotong hewan itu sebaiknya itu dia darahnya itu harus habis keluar, maka kalau dia bisa jadi apakah dia tidak sebagian darahnya dia tidak keluar atau hal-hal yang lain, maka sampai di situ ya. Ulama dalam fikih itu menjelaskan kalau hal itu selamat atau terlepas dari hal-hal terutama efek samping, terutama darah itu kan kalau sudah makan jadi najis. Jadi ya, maka harus habis keluar darahnya. Maka kalau terlepas dari hal yang demikian, juga itu boleh. Tapi kalau dia misalnya kembali kepada kedokteran itu tadi, memang boleh dengan virus, boleh juga dengan dimasukkan ke dalam misalnya ya gas ya, atau buang-buang sehingga hewan itu menjadi lemah. Terkait dengan virus tadi ya, kalau sekedar misalnya dari kedokteran virus sekian tidak mempengaruhi dengan daging hewan atau tidak mempengaruhi dengan faktor dia hanya sekedar pingsan saja, lemah saja, tidak membawa dia mati, maka itu yang ada rusak dibolehkan. Tapi kalau tadi hal itu mungkin tidak ada sebuah ukuran atau jaminan, maka ulama itu makanya kembali kepada yang lebih alami, maka mereka berpendapat sebaiknya kalau memang bisa diatasi tanpa dengan melakukan pemingsanan atau obat virus, maka lebih baik tidak usah. Tapi kalau memang juga tadi apa namanya ulatnya banyak kita lihat, ada yang lari, ada yang mengejar apa ya, potong hewan itu, ada yang sepak tendangnya itu sampai apa ya, mencederakan bahkan sampai ke apa namanya kematian. Itu juga maka ulama pendapat melihat seperti itu kebolehannya. Tapi sebelum kami dibolehkan itu ya, kembali tadi yang melihat bagaimana asas manfaat dan mudarat ketika memakai itu. Baik, mungkin ini yang bisa saya berikan bagaimana kita bisa mengembangkan ini, silakan Ustaz ini. Dari Bapak Ibu katakan Pak
kita melihat di masyarakat kita bahwa terkadang misalnya satu keluarga, katakanlah misalnya satu keluarga itu ada 4 orang tanggungan. Dari 4 orang yang tanggungannya itu sebetulnya bagi seorang kepala keluarga, apakah itu niat kurbannya itu yang sudah dipasang niatnya itu turut termasuk anggota keluarganya yang di dalamnya berkaitan dengan mereka. Satu. Yang kedua, niat itu sendiri kan sebagai pengkurban ini kan tidak langsung menyembelih kurban, tapi pada saatnya nanti kita diserahkan kepada panitia dulu. Biaya kurbannya itu nanti dicari oleh panitia kalau kita di sini. Kemudian nanti pada saatnya nanti disembelih waktu saat setelah sholat Id. Jadi oleh sebab itu, apakah niat itu disampaikan oleh pihak penyembelih itu pada saat penyembelih kurbannya atau bagaimana? Yang kedua. Yang ketiga, kita lihat di masyarakat kita seperti tadi masalah tanggungan dalam keluarga itu tadi. Hari ini kurbannya atas nama, katakanlah misalnya saya Pak Ustaz. Kemudian nanti tahun depan saya niatkan lagi untuk misalnya keluarga saya atau untuk anak saya atau untuk yang lain lagi. Ini apakah memang ada hukumnya yang demikian atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertama yang kurban apa sudah masuk misalnya kita niatkan satu orang atau untuk semua keluarga, kita niatkan satu orang saja ya. Mungkin di awal yang pertama hewan kurbannya kalau misalnya kambing atau domba, kalau di dalam fikihnya nanti untuk satu orang, kalau kambing atau domba ya, untuk satu orang berkorban. Kalau sapi dengan kerbau maka dia untuk 7 orang. Begitu juga dengan onta. Jadi ini kita kembali kepada dasar ya. Jadi kalau saja tadi kita niatkan yang sanggup, ya misalnya kalau sanggup kita hari ini 1 ekor sapi, berarti kalau di dalam aturan pajak itu berarti sudah sekali keluarga kita untuk 7 orang. Kalau misalnya kita sanggup saja 2 orang, berarti 1 ekor kambing, apa? Hari apa? Ada kan bahwa sudah mencangkup dengan satu keluarga dengan niat kita, maka ya Rasul juga kita kembali kepada ya dari hadis Rasul kan, beliau pernah berkorban 1 ekor kambing untuk ahli Muhammad. Ini korban dari Nabi Muhammad wa keluarga Muhammad wa umat Nabi Muhammad. Mungkin ya nisbah sawab pahalanya bukan untuk keluarga. Kalau Nabi saja sudah beliau keluarganya umatnya bahasa kita semua kan nanti sudah sampai mungkin nisbah sawabnya, nisbah pahalanya. Tapi mungkin sebagian juga ulama ini berpendapat bahwa nisbah bagi kepemilikannya yang punya kambing itu adalah Nabi ya. Nabi 1 orang. Tapi yang nisbah pemilik kalau tidak salah itu tetap harus 1 orang. Jadi kalau nisbah pahala tidak untuk hanya untuk 1 orang. Kalau kita niatkan, misalnya kita berkorban,
bukan ini apa saya niatkan Islam korban semuanya. Kita kembali kepada dasarnya. Nabi pernah juga 2 ekor untuk dia, keluarganya dan keluarga. Kalau mungkin nisbahnya sebagai nisbah sawabnya ya, mungkin nisbah miliknya kepada pemilikannya dan kepada salah satu orang. Mungkin itu ya, yang bisa saya sampaikan. Tapi insya Allah mungkin juga kita bahas dulu kalian nanti kalau tidak juga ada aturan bikinnya, dan nanti kita disinggung cukup sampai berkorbannya lagi dan berkorban, maka sudah cukup. Kenapa? Muhammad korban saya, korban keluarga saya dan seluruh umatnya. Tapi di sisi lainnya kalau satu singgung kita cuma 2 ekor kerbau, saya jangankan itu satu kecamatan saja kan. Nah, tapi ini sebenarnya anjuran untuk berkorban itu kan sudah setiap kita dan setiap individu kalau sudah ada kemampuan dan saat. Jadi kata Rasul, siapa yang diberikan kepadanya kemampuan sudah bisa berkorban, kan dia tidak mengambil wahid, mengambil korban saudara, kan dia sudah punya kesanggupan, tapi dia tidak melakukan korban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat ibadah kami. Maka walaupun amal ini dia sunnah, tapi ya ini merupakan sebuah amal juga kan. Jadi anjuran. Kalau ini tadi, maka anjuran berkorban nanti kita sudah cukuplah. Kita satu Singgung Timur ini 2 ekor aja ke depan bisa kita lihat kepalanya, tapi sebagai dirinya mungkin kita cukup satu orang kita satu keluarga. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan niat kurban itu tadi ya. Ada kurban itu kalau yang memang disunahkan ya, yang berkurban itu dia yang memotong sebaiknya dia yang memotong, bukan hanya memotong, dia yang memotong, dia yang membalikan, dia yang semuanya ya. Maka supaya nanti yang baik kita jelaskan tidak ada hal itu, kenapa ada panitia, kan kita tidak sanggup, maka kita berikan misalnya upah kan dari kurban itu sendiri, sebagaimana yang sudah yang dilaksanakan di setiap saat ya, kita makan niat itu ya boleh ketika memakan kita wakilkan yang memotong kepada panitia atau seseorang, kalau lebih baiknya kita potong langsung. Kita niatkan itu kalau sudah kita serahkan itu sudah ada niat. Nah, tambah lagi ketika menyembelih itu disebutkan dari korban pulang itu lebih baik. Kalaupun tidak disebutkan itu sudah niat kita berkorban sudah sampai. Ini harus disebutkan kenapa itu sebagai apa saja. Nah, tapi kalau dia korban tidak disebutkan korban kita sudah sampai. Kemudian yang terakhir niat kurban itu saja ya, tahun ini saya, besok anak saya, seperti itu kan. Tahun ini saya sanggup, tapi kalau untuk niat sawab itu jangankan keluarga kita niatkan semua umat korban kita. Tapi mungkin di sebagai pemilik sanggup kita untuk 1 orang tahun ini, besok anak kita akhirnya itu pun dibolehkan. Saya sampaikan Bapak Ibu jamaah Allah, mungkin waktu sholat kita sudah mendekati, maka kita pandai pengajian kita pada hari ini dari awal sampai akhir tidak ada yang banyak sekali kekurangan dan mohon berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.